Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurikma Rahmatillah dari kelompok 8 kelas 2B Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai spiritual dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Baik teman-teman, mari kita mulai. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi masalah dan musibah atau yang sering kita sebut dengan tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang tidak menyenangkan, bahkan buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi dan produktivitas seseorang yang mengalaminya. Di masa pandemi COVID-19 ini, dari hari ke hari, jumlah pasien COVID terus bertambah. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, karena informasi tersebut akan menimbulkan kecemasan, kepanikan, dan rasa takut pada masyarakat. Pada kelompok yang lebih kecil, masyarakat atau mahasiswa, kecemasan dan kesehatan mental akan menjadi masalah tersendiri dan dapat menghambat perilaku dalam menjalankan rutinitas harian. Kegiatan-kegiatan seperti belajar, bersosial, dan ibadah bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada psikologis yang dapat membahayakan. Ada beberapa penyebab yang mungkin dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan terganggunya kesehatan mental pelajar dan mahasiswa. Yang pertama, penyakit psikis sebelum masa pandemi COVID. Banyak mahasiswa yang memiliki penyakit psikis sebelum terjadinya COVID. Terlebih, dengan adanya virus corona membuat hal ini bisa berdampak pada gejala gangguan kecemasan. Yang kedua, penyakit fisik. Tidak hanya penyakit psikis, penyakit fisik juga menjadi salah satu gejala yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan yang berlebih pada mahasiswa. Yang ketiga, faktor ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan pada mahasiswa yaitu faktor ekonomi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena di tengah pandemi ini banyak penghasilan dalam keluarga yang hilang, yang membuat berkurangnya uang saku dan untuk kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, kondisi fisik lingkungan. Banyak mahasiswa yang kos di saat melakukan kuliahnya. Kondisi ini bisa memicu timbulnya gejala kecemasan. Misalnya, kamar kos yang sempit membuat mahasiswa bingung untuk melakukan kegiatan. Terlebih, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah yang mengharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Yang kelima, kondisi studi. Tugas kuliah yang menumpuk dan dikejar deadline menjadi tekanan yang lebih terhadap mahasiswa. Banyak dosen yang mengartikan kuliah online untuk memberikan tugas yang menumpuk. Hal ini dapat menimbulkan gejala kecemasan pada mahasiswa. Yang keenam, fasilitas belajar yang tidak memadai. Salah satu hal yang membuat gejala kecemasan pada mahasiswa karena tidak adanya fasilitas yang memadai. Pandemi virus corona membuat kegiatan kuliah beralih menjadi online atau daring. Tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang ketujuh, tekanan psikis akibat konflik. Terakhir, tekanan psikis karena konflik juga dapat menimbulkan kecemasan pada mahasiswa di tengah pandemi, baik konflik internal dalam keluarga maupun eksternal di dalam pertemanan. Penguatan ibadah menjadi sangat penting karena ibadah dapat menjadi benteng pertahanan jiwa yang efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penguatan ibadah dapat menjadi jawaban atas rasa takut, galau, tertekan, dan gangguan mental lainnya. Pembatasan sosial menjadi sebab utama dari rasa takut yang berlebihan yang dialami remaja karena banyaknya informasi yang mereka terima. Dalam masalah ibadah, pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak pada ritual ibadah orang beragama.
Seluruh anggota masyarakat yang biasa beribadah di rumah ibadah, seperti Islam ke masjid, Kristen ke gereja, dan Hindu ke pura, atau yang lainnya, dihimbau untuk menahan diri datang ke tempat ibadah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menekan kenaikan angka positif. Bila pun tetap beribadah di rumah ibadah, maka para ahli ibadah diharuskan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal ini terjadi kepada umat Islam yang kegiatan beribadah sholat tarawih di bulan Ramadan tahun lalu dan tahun ini juga mereka lebih banyak sholat tarawih di rumah bersama anggota keluarga lainnya. Pandemi COVID telah menghambat ibadah orang beragama. Lalu, bagaimana dengan spiritual mereka? Pandangan beberapa orang menyebutkan bahwa hubungan seseorang dengan Tuhannya akan meningkat, karena kesadaran akan meningkat Tuhan menjadi momen yang paling tepat. Optimisme harus dimunculkan agar individu tetap dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan menerapkan spiritualisme ini, setidaknya dapat menimbulkan akal, pikiran, serta jiwa seseorang menjadi lebih tenang. Maka dari itu, spiritualisme itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, apalagi di masa pandemi. Selanjutnya, hubungan spiritual dengan kesehatan mental. Kesehatan mental dan spiritualitas memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu adanya bentuk upaya dalam mengembalikan sesuatu kondisi, masalah pada kejiwaan seseorang agar dapat pulih seperti keadaan normal dan mempunyai mental yang lebih sehat. Dalam ajaran Islam, spiritual sangat terikat dengan kesehatan jiwa, dikarenakan keduanya mempunyai hubungan yang terikat satu sama lain, serta kaitannya dengan akhlak dan rasa bahagia bagi manusia. Konsep kesehatan jiwa dalam Islam dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, kitab suci Al-Quran sebagai obat bagi setiap penyakit yang terjadi pada manusia, termasuk penyakit mental, sehingga ada hubungan antara penyakit mental dan sisi spiritual manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi panduan bagi manusia dalam mengatasi penyakit yang ada dalam dadanya. Dalam perspektif kajian tasawuf, dada di sini berarti hati dan tingkatannya paling luar. Kedua, Islam memberi tujuan hidup yang jelas, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Seperti kehidupan manusia di dunia dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Manusia menjalankan ibadah berdasarkan syariat hukum Islam, maka hal itu memberikan manfaat dalam penyembuhan penyakit mental. Yang ketiga, agama Islam memberikan saran bagi umatnya untuk selalu sabar dan menjalankan perintah sholat ketika sedang diberikan cobaan oleh Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Ini jalan terbaik, berusaha sholat dan bersabar. Orang yang sholat dan senantiasa bersabar dalam menghadapi situasi apapun adalah orang yang memiliki mental yang sehat. Yang keempat, Islam menyarankan agar seluruh umat untuk berzikir hanya kepada Allah jika ingin memperoleh hati yang tenang dan berzikir. Kelima, seseorang muslim seyogianya berhati bersih dan suci. Seluruh tindakannya disebabkan oleh Allah dan meninggalkannya yang dilarang agama juga karenanya. Penjelasan tersebut tidak mewakili semua pandangan ajaran Islam tentang kesehatan mental. Dengan melakukannya sebuah penghayatan dan pengamalan ajaran Islam membuat seseorang mampu mendapatkan rasa bahagia dan sejahtera secara mental. Islam peduli pada perawatan mental dan pengobatannya. Islam adalah fitrah yang sangat penting bagi spiritualitas manusia. Jadi, kesimpulannya bahwa masyarakat dan mahasiswa telah melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai-nilai spiritualitas dalam menunjang kesehatan mentalnya di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan zikir, tadarus Al-Quran, dan
Kegiatan spiritual lainnya yang dijadikan sebagai olah spiritual membuat masyarakat dan mahasiswa menjadi lebih tenang dalam mengontrol diri sendiri, bahkan mampu merangkul orang lain dalam menangani tingkatan kecemasan akibat COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.